Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali lagi di konten IBG. Kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bagaimana hukumnya apabila saya sholat sambil memejamkan mata? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan sholat, salah satu kesunahan ketika kita sholat adalah untuk membuka mata kita. Jadi salah satu sunnah dari sholat adalah ketika sholat tidak dalam keadaan merem, tidak dalam keadaan memejamkan mata, tetapi dalam keadaan matanya terbuka. Lalu matanya yang terbuka ini melihat apa? Dalam aktivitas sholat, dari mulai takbir sampai salam, sunnahnya adalah mata ini melihat ke arah tempat sujud kita. Mata melihat ke arah tempat sujud. Jadi bukan melihat ke arah depan, bukan nengok kanan kiri, bukan. Tapi sunnahnya matanya terbuka, satu kesunahan. Kesunahan lagi matanya terbuka sambil melihat tempat sujud. Oleh karena itu para ulama fikih mensunahkan bagi kita yang membuat musola, yang membuat masjid, yang mengelola tempat-tempat sholat dimanapun berada, sunnahnya ketika membuat keramik atau ketika membeli karpet untuk masjid dan musola, diusahakan tidak terlalu banyak motifnya. Kenapa? Karena sajadah, terutama area tempat sujud, adalah tempat yang disunnahkan untuk kita lihat ketika sholat. Sehingga bayangkan apabila ada orang awam terus kemudian sholat, dan di situ ada gambar yang beraneka ragam, ada motif yang beraneka ragam, maka ketika sholat dia akan membayangkan bagaimana cara menggambar kubah seperti ini, bagaimana cara menggambar batik seperti ini, bagaimana cara menggambar A, B, C, D, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai takmir masjid berusaha untuk membantu jamaah yang sholat di masjid kita tersebut untuk bisa fokus di dalam sholatnya, tidak terdistract, tidak terganggu, untuk fokus kepada karpetnya. Karena karpet adalah tempat disunnahkan kita melihat ketika kita sholat, yaitu ketika kita melihat tempat sujud kita. Kecuali ketika nanti di dalam pembahasan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dalam semua kegiatan sholat, dari mulai takbir sampai salam, kesunahannya adalah mata terbuka dan kemudian melihat kepada tempat sholat. Kecuali ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kenapa? Karena ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, ketika kita tangannya akan mengangkat jari telunjuk kita dalam bacaan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk kita kanan terangkat, kemudian dipertahankan sampai akhir bacaan, maka mata yang awal mulanya melihat tempat sujud, ketika bacaan illallah bersamaan dengan jari telunjuk terangkat, maka mata sunnahnya melihat jari telunjuk kita. Ini adalah kesunahan yang seyogyanya kita lakukan dalam rangka kesempurnaan sholat. Poin yang kedua, pertanyaannya kita naikkan. Berarti memejamkan sholat hukumnya apa? Secara umum hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena yukhalifus sunnah. Karena sunnahnya adalah membuka mata, melihat tempat sujud. Kok memejamkan mata? Berarti kebalikan dari sunnah. Berarti hukumnya adalah makruh. Tetapi ada pertanyaan, Gus, saya ini adalah orang yang tipenya kalau saya membuka mata, ini dibuat khusyuk susah sekali. Tapi kalau saya memejamkan mata, ini bisa khusyuk. Lalu lebih afdal yang mana? Kalau ada orang dengan model tipe seperti itu, maka ada dua pilihan. Dia kalau membuka mata nggak bisa khusyuk, dibandingkan memejamkan mata tapi bisa khusyuk. Mengenai hal ini, para ulama fikih radhiyallahu taala anhum wa radu'an, beliau memberikan sebuah kaidah. Kalau ada pilihan yang harus kita pilih salah satu, yang di dalamnya sama-sama ada kemudorotan,
Maka kalau memang harus memilih, nggak bisa kalau nggak memilih, harus memilih salah satu, maka pilihlah yang paling kecil kemudorotannya. Sebaliknya, apabila terdapat dua pilihan, yang ini sama-sama mengandung fadilah, sama-sama mengandung kesunahan, sama-sama mengandung faedah. Kalau bisa ambil ya ambil semua, tapi kalau terpaksa harus memilih, maka pilihlah salah satu yang secara hitungan fadilah, secara hitungan faedah lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Maka yang paling sunnah sebenarnya adalah sambil kita membuka mata, sambil melihat tempat sujud, kemudian sambil kita khusyuk. Kalau bisa begitu, sempurna sudah. Tapi kalau memang orangnya harus memilih, saya kalau merem nggak bisa khusyuk, saya kalau merem bisa khusyuk. Dibandingkan saya kalau melek nggak bisa khusyuk, maka bagaimana? Para ulama menimbang mana di antara sunnah membuka mata dengan sunnah khusyuk, di antara kedua ini mana yang lebih afdol. Maka para ulama fikih memutuskan yang lebih afdal adalah mengejar khusyuknya. Sehingga bagi panjenengan yang termasuk orang dengan tipe seperti ini, maka lebih afdal untuk panjenengan memejamkan mata dengan catatan demi mengejar kekhusyukan sholat dibandingkan membuka mata yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Hal yang lain dikiaskan oleh para guru-guru kita sama seperti posisi duduk tahiyat akhir. Ketika duduk tasyahud akhir, sunnahnya adalah dengan duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Yaitu duduk dengan cara meletakkan pantat di lantai. Meletakkan pantat di lantai. Kemudian telapak kaki kiri kita masuk ke bawah telapak kaki kanan kita. Ini adalah duduk yang sunnah ketika tahiyat akhir. Namun apabila situasinya ketika kita sholat jamaah di tempat yang ketika itu safnya penuh sekali, dan ketika kita dari sujud hendak duduk tahiyat akhir, kita sadar kalau kita tetap memaksakan duduk sesuai dengan sunnah tawarruk, maka pantat kita akan menginjak kaki orang di sebelah kiri kita yang menyebabkan ia tidak nyaman. Maka di situ kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengejar kesunahan tawarruk, tapi membuat orang di sebelah kiri kita kakinya terinjak oleh pantat kita. Atau yang kedua, mengusahakan agar orang di sebelah kiri kita tetap nyaman, tetapi duduk kita tidak duduk tawarruk, tapi kita tahiyat akhir seperti duduk tahiyat awal. Maka bagaimana? Para ulama terus kemudian menjelaskan kepada kita, oh di antara dua kesunahan ini lebih afdol untuk tidak membuat hilangnya kenyamanan orang di sebelah kiri kita. Artinya duduknya pilihlah duduk seperti tahiyat awal agar kita tidak menginjak orang di sebelah kiri kita. Nah, ini beberapa contoh yang nanti bisa kita terapkan di banyak hal. Apabila ada dua fadilah, dua faedah yang tidak bisa kita ambil semuanya, harus memilih salah satu, maka timbanglah, maka tanyalah kepada para ulama mana di antara dua ini yang lebih unggul fadilah atau faedahnya. Itulah nanti yang sunnahnya kita ambil dibandingkan yang lainnya. Terima kasih, semoga dapat menjadi jawaban yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.